Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang masih melimpahkan rahmatnya pada saya. Dan terima kasih teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga dengan kebaikan panjenengan semua kita akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, kemudahan serta keberkahan. Dan insya Allah kita akan selalu menjadi manusia yang bisa untuk selalu berbagi. Kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kok saya bisa tahu bahwasanya lawu akan memakan korban. Seperti tadi saya dapat WA dari teman bahwasanya pada saat sebelum yang kasus cewek meninggal itu yang mahasiswa Undip itu meninggal, sama yang baru saat kemarin malam 1 Syuro di Gunung Lawu meninggal. Kok saya bisa tahu sebelum itu kan gitu. Nah, saya pernah memposting kejadian yang akan terjadi itu di Instagram saya, bahwasanya akan ada dua gunung yang akan memakan korban, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, bukan saya mendahului, ibarat kata mendahului nasib dan garis nasibnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa. Tempatnya salah dan dosa, tempatnya khilaf. Tetapi saya di situ, saya kan pertama kali saya datang ke Lawu, saya langsung dibawa ke dimensi gaib Gunung Lawu itu. Sampai saya dipertemukan dengan yang Lawu, sampai saya dipertemukan oleh Sinuwun Lawu. Dan saya dikasih pedang di situ. Karena apa? Setiap akan kejadian orang yang meninggal di Gunung Lawu, saya itu sudah diberitahu bahwasanya agar saya itu memberitahu saudara-saudara, karena saudara-saudara itu keponakan sepupu saya itu sunengannya itu mendaki. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Saya tidak ibarat kata kayak peramal gitu, bukan. Saya bukan peramal, saya bukan siapa-siapa. Saya diberitahu oleh yang Lawu bahwasanya ini korban, akan ada korban di Gunung Lawu. Jangan sampai dari pihak keluarga saya ini yang kena kan gitu loh. Makanya saya dikasih tahu ini korbannya cewek apa cowok kan gitu. Makanya saya bisa memberitahu sepupu saya, keponakan saya, saudara teman-teman keponakan saya agar tidak mendaki ke Gunung Lawu dulu sebelum dapat kode aman dari Sinuwun Lawu sendiri. Jadi saya itu bukan maksudnya tuh sok tahu ini kan gitu, bukan. Nah, kenapa kok di Gunung Lawu itu sering memakan korban kan gitu. Memakan korban yang pertama itu karena kecerobohan kita sendiri. Yang kedua bisa dikarenakan oleh cuaca. Yang ketiga bisa dikarenakan emang takdirnya dari Allah itu emang di situ. Terus yang keempat itu memang ada sangkut pautnya dengan yang bau rekso Gunung Lawu itu sendiri. Nah, sedangkan untuk cuaca bisa terjadi mungkin karena kita kena hipotermia ya kan. Nah, yang kedua, kenapa kok karena yang lain bisa karena sing bau rekso Gunung Lawu itu tadi. Karena apa? Di Gunung Lawu itu perlu saya jelaskan lagi bahwasanya
Di situ itu ada banyak sekali tempat-tempat sakral. Jadi di Gunung Lawu itu mau percaya atau tidak, disitulah tempat-tempat sakral zaman dahulu. Bisa dibilang Gunung Lawu ini adalah gunung purba. Jadi gunung yang sudah lama. Jadi ibarat kata itu kalau orang Jawa bilang itu udah sepuh gitu loh. Nah, berhubung ini Gunung Lawu ini udah sepuh, kita sebagai manusia zaman sekarang itu setidaknya kita harus menghormati, ya kan? Kita sowan, kita datang itu harus menghormati yang sepuh. Tetapi ada kalanya anak-anak zaman sekarang itu dia tidak tahu akan sopan santun, tidak akan tahu basa-basi dan harga dirinya. Makanya seolah-olah bertindak sembrono bahwasanya gaib itu tidak ada. Hal itulah yang menyebabkan para penunggu Gunung Lawu ini marah. Akhirnya yang tidak bersalah pun bisa kena imbasnya gitu loh. Jadi tidak serta-merta penguasa Gunung Lawu itu mengambil seseorang itu tidak. Semua itu berdasarkan proses, berdasarkan sebuah alur yang mana hukum karma itu ada. Hukum karma itu ada selama kita bersikap sopan, menjaga unggah-ungguh, dan selalu menjaga ibarat kata perkataan dan itunya kita insya Allah akan aman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.